عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang pantas keluar dari lisan kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah kumpulkan malam hari ini kita bersama dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah melalui talabul ilm, menuntut ilmu, karena perintah menuntut ilmu adalah diwajibkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hadir ke majlis ta'lim adalah mereka orang-orang yang mendapatkan anugerah pahala wajib, dan mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, teladan kita, ya, kekasih tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi bagian umat terbaik, umat yang terpilih di antara orang-orang pilihan yang bisa menatap indah wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di alam dunia ataupun dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akrim wajhi bi ru'yati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa asrarihi wa bikum fid dharain amin. Sampai kepada bab tentang sujud sahwi. Tentang sujud sahwi sudah pernah dibahas bagian dulu. Maka siogianya orang yang menuntut ilmu memperhatikan hadir ke majlis ta'lim untuk mengambil daripada faedah manfaat ilmu, agar tidak hanya mengambil barakah
Karena kalau berkah itu setiap kita hadir ke majelis taklim, kita nggak berharap berkah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatkan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khat' wan nisyan. Bahkan kadang lupa datang kepada kita itu belum beberapa menit, baru masuk rumah, naruh kunci motor, disuruh sama orang tua untuk ke warung nyari kunci motor, tahu-tahu udah lupa. Itu kebiasaan manusia, mahallul khat' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Bahkan dalam sholat kita terkadang kita lupa. Sholat bisa jadi lupa. Ada yang lupa bacaan, ada yang lupa gerakan, ada yang lupa jumlah rakaatnya bingung, 3 apa 4, tempatnya lupa. Maka Allah sediakan dalam syariat ada yang namanya sujud sahwi. Ini hukumnya sunnah muakkadah inda aktsaril fuqaha. Seluruh kebanyakan ulama fiqih menghukumi sujud sahwi adalah sunnah muakkad. Sunnahnya sangat kuat di atas sunnah biasa. Wa qad syuri'a jabaran lis-shalah, dan disyariatkan sujud sahwi itu jabaran, sebagai penambal. Bagi apa? Bagi salat kita. Ketahuilah salah satu kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Tidak mungkin orang bisa sampai kepada ridha Allah, tidak mungkin orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia enggak salat. Anda bercita-cita mau dapat ridha Allah, kita cita-cita pengen masuk surga Allah, tapi enggak salat, enggak bakal sampai. Karena salah satu kendaraan kita sampai kepada Allah adalah ibadah salat. Kendaraan. Kalau antum pulang kampung ke Jawa, pulang kampung ke Palembang, pulang kampung ke Gebang, ada yang kampung Gebang nggak? Pulang kampung, naik kendaraan roda 4, kira-kira ketika bannya bocor di jalan bisa sampai ke Jawa nggak? Enggak. Bagaimana biar bisa sampai? Tambal. Salat juga begitu. Ketika salat seseorang rusak, cacat, bocor dia, maka ada sujud sahwi sebagai jabaron, sebagai penambal lis-shalah, bagi kurangnya salat seseorang, supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sujud sahwi. Satu saat kepakai dan terpakai insyaallah. Wa irghaman lisyayatin, dan juga sujud sahwi adalah sentilan buat syaitan. Syaitan tugasnya ganggu kita, khususnya dalam salat. Diganggu segala macam lagi salat, sampai kita lupa bacaan, lupa gerakan yang menyebabkan sujud sahwi. Hampir teriak merdeka, hampir teriak bergembira karena berhasil syaitan. Kita ingat, kita sempurnakan dan kita tutup dengan sujud sahwi. Jadi seolah-olah setan kagak jadi berhasil. Makanya sebutannya irghaman lisyayatin, seolah-olah sentilan buat syaitan yang telah mengganggu kita dalam ibadah salat. Hukumnya tadi apa? Sunnah muakkad. Wa huwa sajdatani. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud. Kalau di madhab kita, Imam Asy-Syafi'i, paling mu'tamad, paling kuat dikukuhkan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sunnah dilakukan sebelum salam. Madhab kita paling mu'tamad, ulama-ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan paling afdol, lebih utama mengerjakannya sebelum salam. Jika innaka hamidum majid, harusnya apa tuh?
salam. Maka di sana tempatnya sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam maka sunnah sujud 2 kali. Apa bacaan sujud sahwi? Apa bacaan? Gak ada yang pernah sujud sahwi ya Allah. Subhanaka la yanamu. Boleh subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh. Ada lagi yang subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Boleh. Enggak bisa pun afdal kata Syekh Nawawi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kira-kira gampang yang mana? Subhanallah. Itu enggak ada kayaknya. Catat. Oh saya nggak bisa hafal, baca itu aja nggak apa-apa. Nggak bisa juga, cukup subhanallah, subhanallah sah. Setiap sujud subhanallah, subhanallah atau subhana rabbil a'la wa bihamdi atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Duduk, sujud lagi, duduk kemudian salam. Itu namanya sujud sahwi.